Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah sinetron ya, yang dibintangi oleh Cut Syifa dan juga Haris Friza ya. Kira-kira sinetronnya apa dan pertanyaannya juga seperti apa ya, dan pembahasannya juga kira-kira akan bagaimana. Sabar, karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang sinetron Tajwid Cinta yang dibintangi oleh Cut Syifa dan juga Haris Friza. Nah, di sini menurut informasi ini adalah salah satu sinetron terbaru ya di salah satu stasiun televisi Indonesia, dan bintangnya ini juga sebenarnya di beberapa waktu yang lalu ya, meskipun cukup lama ini juga pernah kita bahas, meskipun ini sudah sempat selang berapa waktu itu ya, kita tidak membahasnya lagi. Tapi di episode kali ini kita akan mencoba untuk membahasnya lagi karena ada pertanyaan nih, kira-kira bagaimanakah sinetron Tajwid Cinta? Apakah bisa bertahan lama? Apakah ratingnya akan bagus dengan kebersamaan dan juga chemistry dari Cut Syifa dan juga Haris Friza? Tolong dibacakan. Oke, jadi ini lebih kepada bagaimana sinetronnya ya. Apakah sinetronnya akan semakin seru? Apakah ratingnya bagus? Kemudian juga respon dari penonton seperti apa, kita akan coba untuk membacanya. Saya sendiri sebenarnya juga masih tidak terlalu tahu ya tentang sinetronnya seperti apa, karena pada dasarnya saya sendiri juga jarang sekali ya menyaksikan televisi. Kemudian juga apalagi sinetron-sinetron itu juga sangat jarang, dan bahkan untuk saat ini tidak pernah ya menonton sinetron ataupun televisi. Tapi saya akan mencoba untuk menjadi orang awam, kemudian juga akan memprediksikan kira-kira seperti apa dengan media kartu tarot. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, boleh juga tentang mungkin projectnya ya, seperti yang ditanyakan ini tentang sinetronnya, ataupun juga tentang project yang lainnya, penyanyi ataupun project-project yang lainnya lah ya. Pokoknya tentang artis idola kalian boleh banget, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul Queen of Cups ya. Queen of Cups ini adalah salah satu dari kartu minor ya. Jadi bukan kartu utama, tapi di sini juga ada sesuatu yang istimewa. Terlihat ada seorang ratu duduk di sebuah kursi yang besar sambil membawa sebuah cups ya. Seperti namanya ya, cups, Queen of Cups. Dan di kartu yang pertama ini ya, saya lihat untuk sinetronnya ini sebenarnya di awal-awal ini terlihat cukup bagus ya, mengalir apa adanya. Kemudian juga saya rasa dari sosok Cut Syifa ya, khususnya untuk saat ini itu sudah memberikan magnet tersendiri juga untuk para penontonnya. Jadi sudah mulai nampak nih ya, kira-kira orang-orang yang disukai itu di bagian mana. Apakah tentang ceritanya, apakah antara karakter si A sama si B, ataupun juga bagaimana sosok karakter yang mungkin ada yang disukai, ada yang tidak ya. Karena di sinetron pasti ada yang antagonis, ada yang protagonis, ada yang lain sebagainya lah ya. Termasuk karakter Cut Syifa sepertinya nanti akan menjadi magnet tersendiri juga ya. Untuk saat ini memang ceritanya itu pasti akan banyak yang menebak-nebak juga kedepannya akan seperti apa. Jadi
mungkin cukup menarik ya kedepannya akan bagaimana nih antara Cut Siva dan juga Haris Friza. Tapi di sini yang lebih saya soroti adalah bagaimana kemampuan Cut Siva yang akan lebih ditonjolkan lagi ya, sepertinya akan benar-benar dimaksimalkan, menunjukkan kira-kira apakah dia bisa untuk menjadi salah satu pemeran utama di sinetron tersebut. Karena mungkin ya di beberapa waktu yang lalu masih banyak yang cukup meragukan ya kemampuannya seperti apa, tapi di sinetron ini saya lihat Cut Siva akan memberikan yang terbaik. Apa yang dia miliki akan dia berikan sepenuhnya untuk benar-benar all out dan juga totalitas untuk sinetron Tajwid Cinta ini. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat kayu ya, ada 10 tongkat kayu di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan ada seseorang yang sedang memeluk ya kumpulan tongkat kayu ini. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat baik dari diri Haris Friza sendiri sebenarnya ini sebuah tantangan yang cukup alot ya untuk dia. Kenapa kok cukup alot? Karena di beberapa waktu yang lalu sempat juga ada berbagai macam sentilan-sentilan gitulah ya, kira-kira Haris Friza ini bisa bangkit lagi atau tidak. Karena di beberapa kesempatan yang lalu ya, yang pernah saya baca tentang Haris Friza itu saat dia dekat dengan Ria Ricis ya, tapi ternyata tidak jadi. Kemudian juga di situ sering juga ada anggapan-anggapan bahwa saat itu karir Haris Friza akan cukup menurun ya. Tapi entah ini perasaan saya saja atau mungkin teman-teman juga merasakan, setelah kejadian itu sepertinya memang Haris Friza itu harus bisa lebih berusaha lagi untuk berkarir ya di dunia entertain Indonesia, bukan hanya tentang bikin konten ataupun juga berita-berita yang lainnya. Tapi yang saya ketahui ya, karena yaitu tadi saya kurang mengikuti acara televisi, tapi kalau Haris Friza sendiri saya tahu dari dulu sinetron di Antv itu ya, Jodoh Wasiat Bapak atau apa itu, saya nggak terlalu ingat. Kalau nggak salah dulu Haris Friza sama Rizky Bilar ya, saya tahu karakter dia di sinetron seperti itu, dan saya rasa saat saya melihat karakternya seperti itu, pembawanya seperti itu, kemudian juga saat ini dijadikan pemeran utama, saya rasa itu cukup cocok ya. Jadi mungkin ada beban tersendiri untuk Haris Friza, tapi dia ingin sama seperti Cut Siva menunjukkan bahwa dia itu tidak hanya terkenal karena berita-berita, tapi juga dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang patut diperhitungkan di industri hiburan ataupun juga entertain Indonesia, khususnya di dunia sinetron. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul King of Sword ya. King of Sword ini juga salah satu dari kartu minor ya, jadi bukan kartu utama. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya rasa sinetron yang dibintangi oleh Siva dan juga Haris Friza ini memiliki potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi ya. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin agak pesimis tentang sinetron ini ya, saya memaklumi ya, karena ini baru di awal-awal, tapi kita masih belum tahu kedepannya seperti apa. Apakah akan ceritanya berkembang, itu semua juga tergantung dari ratingnya ya. Tapi kalau saya lihat dari ketiga kartu ini, rating di awal-awal ini kemungkinan cukup baik ya, tapi memang harus ada pengembangan yang lebih baik lagi, masih bisa ditingkatkan lagi ya. Karena
ini masih awal-awal, jadi tidak bisa kita jadikan patokan apakah bisa lebih boom lagi atau bagaimana. Tapi kalau misalkan kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang saya ambil ini, kapasitas dan juga kredibilitas dari Shiva dan juga Haris Friza di kacamata ataupun juga dari para anggapan netizen dan juga para penonton itu sebenarnya masih ada yang agak-agak gimana gitu ya, mungkin agak ragu ya, nggak bisa kita salahkan juga karena selera masing-masing itu berbeda-beda. Tapi yang saya rasa, yang saya lihat dari ketiga kartu ini, Haris Friza dan juga Cut Shiva memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan sinetron ini. Jadi kalau misalkan nantinya sinetron ini bisa boom, bisa lebih bagus lagi, ini juga atas kerja dari Shiva dan juga Haris Friza yang sepertinya memang diberikan tugas yang cukup berat gitu ya, karena gimana pun juga mereka berdua peran utama dan pastinya harus dituntut untuk bisa menghidupkan sinetron itu. Kemudian juga chemistry mereka harus bisa ditingkatkan lagi. Bukan berarti chemistry mereka saat ini jelek, tapi yang saya lihat di sini masih ada pengembangan lagi ya. Jadi perkembangan di antara mereka berdua memang saat ini sudah mulai terlihat bagus dan ada kemungkinan untuk bisa lebih bagus lagi ya. Jadi ratingnya kemungkinan bisa naik, bisa bertahan cukup lama ya. Kalau misalkan kita lihat di beberapa sinetron yang lalu-lalu ya, meskipun bukan yang dibintangi oleh mereka berdua ya, kebanyakan itu memiliki durasi yang sebenarnya cukup bagus ya, durasinya cukup lama dan ceritanya cukup menarik ya. Tapi kita lihat dari segi ratingnya juga ya, kalau misalkan kadang ratingnya itu kurang disukai, entah itu karena pemainnya ataupun jalan ceritanya, itu udah beda lagi. Tapi saya harap di antara mereka berdua bisa saling memberikan impact yang luar biasa untuk sinetron yang mereka bintang ini, dan ini juga pastinya akan berimbas baik juga ya untuk karir dan juga mungkin perjalanan lah ya, perjalanan dan juga perkembangan dari Haris Friza dan juga Cut Shiva. Di antara mereka berdua semoga karirnya lebih baik lagi tentunya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, kemudian juga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah mengirimkan request. Dan semoga sinetronnya bagus, ratingnya bagus, kemudian juga bisa bertahan lama dan tentunya bisa menghibur para masyarakat di seluruh Indonesia. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mau undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.